Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rachel. Saya terlahir sedikit berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Saya terlahir sebagai seorang yang biasa disebut sebagai indigo. Karena saya bisa melihat dan berinteraksi dengan makhluk yang orang lain tidak bisa melihatnya sejak saya masih kecil. Saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman terseram saya sebagai seorang indigo. Ini ceritaku sewaktu aku berumur 13 tahun. Jadi, pada waktu itu aku sedang bermain bersama adikku Fadlan di rumah. Tak lama kemudian, ayah pun pulang dari kantor. Ayahku adalah salah satu pegawai di perusahaan dalam negeri dan ibuku hanya seorang ibu rumah tangga. Suatu hari, ketika ayahku pulang dari kantornya, beliau bilang ke aku dan Fadlan bahwa lusa kita akan menginap sekeluarga di salah satu hotel di kota selama 4 hari 3 malam. Untuk mengikuti kegiatan family gathering bersama semua rekan kerja ayah. Di situ, aku dan Fadlan sangat senang karena mengingat ayah selalu sibuk dengan pekerjaannya dan jarang main bersama kami di rumah. Tapi sekarang, akhirnya kita bisa jalan-jalan sekeluarga dan menginap di hotel sambil menghabiskan banyak waktu bersama ayah dan ibu pada waktu itu. Waktu yang ditunggu-tunggu, aku dan Fadlan pun tiba. Kami pun pada akhirnya berangkat ke salah satu hotel di kota, tempat di mana ayah dan rekan-rekan kerjanya berkumpul untuk family gathering. Sesampainya di hotel tersebut, aku melihat banyak sekali makhluk tak kasat mata berada di hotel itu. Tapi aku tidak menghiraukannya sama sekali, karena memang aku tidak merasakan aura kejahatan dari mereka. Setelah merasa aman di area hotel, akhirnya aku menonaktifkan kemampuanku melihat agar bisa nyaman menghabiskan banyak waktu bersama keluargaku. Mungkin kalian bingung, kok bisa sih hal itu diaktif dan nonaktifkan? Jadi, saat seseorang indigo memperdalam kemampuannya dan mempelajari ilmunya, dia bisa melakukan hal itu. Tetapi ada beberapa orang indigo tidak bisa juga melakukan hal itu. Singkat cerita, aku dan keluarga pun sampai di kamar. Di situ kami melakukan banyak hal bersama dan rasanya itu adalah momen yang sangat langka. Perasaanku sangat bahagia sekali waktu itu. Waktu telah malam. Ayah pun menyuruh aku dan Fadlan untuk tidur. Tapi ketika mau tidur, Fadlan mengucapkan hal yang aneh. Kakak, nyium bau amis enggak? Kok Fadlan nyium bau amis banget ya, Kak? Terus aku jawab, enggak deh, udah tidur aja. Mungkin cuma perasaan adek aja. Soalnya kakak gak nyium bau apapun. Akhirnya aku memeluk adekku agar dia tidak khawatir akan bau yang diciumnya. Akhirnya pagi pun tiba. Aku, Fadlan dan ibu bergegas untuk bersiap-siap berenang di kolam renang yang ada di hotel tersebut.
Saat aku dan Fadlan sedang asik bermain dan berenang di kolam renang tersebut, aku merasa seperti ada orang yang memperhatikanku. Tetapi anehnya adalah yang memperhatikanku itu berada di dalam air. Mungkin perasaanku saja, pikirku. Tapi lama-kelamaan aku seperti mencium bau yang sangat berbau amis dari bawah air. Karena aku lumayan takut, aku bilang ke ibuku tentang bau amis itu. Dan tidak lama setelah itu, ibuku meminta kami untuk segera naik dari kolam dan mandi, lalu keramas. Setelah kejadian itu, aku merasa ada yang aneh dengan sikap ibuku yang tiba-tiba berubah seperti lebih waspada. Melihat keanehan itu, aku mengaktifkan kembali kemampuanku dan memutuskan untuk melihat sesuatu di dekat kolam renang tersebut. Tapi saat aku mendekati kolam itu, aku sudah tidak mencium bau amis lagi. Namun aku tetap melihat makhluk-makhluk yang kulihat saat pertama kali aku datang ke hotel. Setelah beberapa lama, aku dan Fadlan memutuskan untuk kembali lagi ke kamar. Sesampainya di lobi, kami bertemu ayah dan ibu. Mereka bilang mau ketemu dulu dengan rekan-rekan kerjanya dan meminta kami untuk bermain di dalam kamar saja sembari memberikan kunci kamarnya kepadaku. Akhirnya aku dan Fadlan pun masuk ke dalam kamar dan di situ aku langsung menyalakan AC dan TV untuk bisa bersantai. Aku pun beberapa kali menengok ke belakang untuk mengecek Fadlan. Ternyata Fadlan tertidur dengan pulasnya. Namun, pada saat aku membalikan muka untuk menonton TV, aku agak kaget karena di hadapanku sudah ada anak kecil sedang berdiri tepat di depan TV yang sedang kutonton. Saat ingin ku dekati, anak itu pun tiba-tiba lari keluar kamar. Aku pun mencoba untuk lari dan mengejar anak kecil tersebut. Sambil berlari, aku bertanya dengan anak kecil itu, "Adek, yang tinggal di hotel ini kah?" Tiba-tiba anak kecil itu pun berhenti, lalu aku juga berhenti. Namun pertanyaanku tidak dijawab, dan aku coba tanya sekali lagi, "Adek, lagi ngapain di sini?" Akhirnya anak kecil itu pun menjawab, "Aku meninggal di sini, Kak." Sontak aku agak kaget dan aku tanya lagi, "Adek meninggal kenapa?" Terus si anak kecil itu menjawab, "Aku pernah tenggelam di kolam renang sini, Kak. Dan yang pernah tenggelam di sini bukan cuma aku, tapi banyak anak-anak lain juga meninggal di situ." Setelah mengucapkan itu, anak kecil ini menuntunku keluar hingga ke kolam renang. Dan kau tahu apa yang kulihat? Di bawah air itu banyak sekali anak-anak kecil yang berdiri di sana sehingga berdesak-desakan. Aku melihat mereka seperti ketakutan, sesak, sakit, dan seperti minta tolong. Di tengah, aku pun kebingungan. Anak kecil itu memberitahukan kepadaku bahwa yang menjaga anak-anak kecil di bawah kolam renang ini adalah seorang nenek-nenek jelek yang memiliki payudara panjang dan besar.
Seketika, anak itu memberikan penglihatannya kepadaku, dan di situ yang aku lihat ada seorang nenek tua yang wajahnya sangat jelek dan menyeramkan. Lalu perawakannya itu seperti wewe gombel atau kuntilanak yang sangat mengerikan. Tapi bedanya, nenek tua itu tidak mengenakan sehelai kain pun di tubuhnya. Yang mengagetkan adalah saat aku memalingkan muka untuk melihat sekitar. Kulihat dari sosok nenek tua menyeramkan itu seperti sedang menyusui seseorang anak kecil. Setelah itu, aku bertanya kepada anak kecil ini, "Dek, kakak boleh nggak lihat atau ketemu perempuan itu?" "Kalau boleh, tempat dia menetapnya di mana ya?" Terus anak kecil itu menjawab, Jangan kak, nanti nenek itu datang. Soalnya aku takut ketemu dengan nenek menyeramkan itu lagi." Terus aku jawab, "Gak apa-apa kok dek, kasih tahu aja di mana. Nanti biar kakak aja yang coba lihat ke sana." Tanpa menjawab apapun, si anak kecil itu malah pergi dan menghilang. Setelah anak itu pergi, aku berpikir untuk kembali ke kamarku. Tapi anehnya, sewaktu di jalan, aku mencium bau amis yang sangat menyengat dari salah satu kamar di lantai yang sama dan berjarak sekitar 5 kamar dari kamarku. Dan itu adalah bau amis yang sama seperti aku cium saat aku berenang di kolam renang tadi pagi. Setelah anak itu pergi, aku berpikir untuk kembali ke kamarku. Tetapi anehnya sewaktu di jalan, aku mencium bau amis yang sangat menyengat dari salah satu kamar di lantai yang sama dan berjarak sekitar 5 kamar dari kamarku. Dan itu adalah bau amis yang sama seperti yang aku cium saat aku berenang di kolam renang tadi pagi bersama ibu dan Fadlan. Di situ aku penasaran untuk mengetuk pintu tersebut. Tetapi akhirnya teman dari anak kecil yang kutemui di kolam renang itu mencegahku untuk mengetuk pintu tersebut. Dan aku bertanya kepadanya, "Kenapa?" Akhirnya dia bercerita melalui penglihatan dia sebelum meninggal dengan menunjukkan bagaimana dia meninggal. Yang kulihat adalah seperti flashback kejadian waktu anak ini masih hidup. Aku melihat anak itu berenang sendirian di kolam renang itu. Lalu dari dasar kolam, terlihat si nenek tua itu menarik tubuhnya ke bawah air, sehingga anak kecil ini tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal. Namun tidak cuma itu yang dia perlihatkan kepadaku. Anak ini juga memperlihatkan sewaktu arwahnya disiksa oleh si nenek tua tersebut. Sambil terlihat ketakutan, anak itu memintaku untuk kembali ke kamarku sambil bertanya, "Itu adiknya kakak bukan?" Terus aku jawab, "Iya, itu adikku yang sedang tidur." Terus anak itu bilang, "Kak, jagain adiknya ya,
karena nenek menyeramkan itu sudah memulai memperhatikan adiknya kakak dari awal masuk ke sini. Lalu aku langsung takut karena adikku ternyata adalah target tumbal selanjutnya dari nenek tua menyeramkan itu. Setelah memberitahukan itu, anak itu menghilang dan aku akhirnya masuk ke kamar lalu memeluk adikku yang sedang tidur. Malam kedua pun akhirnya datang. Di situ, ayah dan ibuku meminta kami untuk tidur lebih awal karena mereka sepertinya terlihat sangat lelah setelah menghadiri beberapa kegiatan yang diagendakan oleh kantornya. Singkat cerita, saat aku sedang mencoba untuk tidur, aku seperti mencium bau yang tidak asing dari bawah kasurku. Ya, betul. Itu bau amis yang sangat menyengat. Seketika aku merasa ketakutan. Aku langsung lari menuju tempat ibuku dan meminta untuk ditemani tidur. Akhirnya pagi pun tiba, dan tidak terasa ini adalah hari terakhir kami mengikuti family gathering bersama rekan-rekan kerja ayahku. Hari ini kami berencana untuk bermain dari pagi hingga sore, karena malam nanti adalah acara penutupan kegiatan family gathering di aula. Malam telah tiba. Setelah bermain seharian, aku dan Fadlan diajak oleh ayah dan ibu untuk ikut acara penutupan. Di sana, kami bertemu dengan banyak sekali rekan kerja ayah. Ada yang baik banget dan ada yang suka cemberut, sampai membuat aku dan Fadlan takut dibuatnya. Tak berapa lama, mungkin karena seharian main, Fadlan sudah mulai mengantuk dan meminta untuk kembali ke kamar untuk tidur. Ya, jelas saja ayah dan ibu belum bisa pergi dari aula karena acara belum beres. Jadi, aku yang menemani Fadlan untuk kembali ke kamar. Setelah sampai di kamar, aku memutuskan untuk tidur juga bersama Fadlan karena aku pun sedikit lelah. Saat aku mulai setengah tertidur, aku merasa bau amis itu ada lagi, tetapi kali ini baunya sangat dekat sekali, seperti ada di hadapan hidungku. Dan saat aku mencium bau itu, badanku seakan menjadi berat dan semakin berat dibuatnya. Akhirnya aku membuka mata dan melihat sosok wanita tua yang menyeramkan, keriput, memiliki mata yang putih, dan sosok itu memiliki payudara yang panjang dan menyentuh badanku. Aku terdiam ketakutan. Sambil menenangkan diri, aku mencoba berdoa dengan membaca surat Al-Quran. Tetapi sosok wanita tua itu malah tertawa dan melompat-lompat di atas tubuhku dengan membaca surat yang kulafalkan. Aku sontak teriak dengan keras sampai terdengar oleh ibuku. Seketika ibuku datang dan melihat keanehan yang aku alami. Entah apa yang dilakukan ibuku, namun seketika itu juga aku merasa bahwa sosok yang menindihku itu perlahan menghilang. Lalu aku pingsan.
Setelah beberapa lama, aku terbangun di sebelah ibuku. Dan ibuku menjelaskan bahwa dia adalah sosok penunggu di hotel ini, atau lebih tepatnya adalah makhluk pesugihan, agar hotel tersebut ramai. Namun, sebagai gantinya, dia meminta tumbal anak-anak dengan cara menenggelamkan mereka di kolam renang. Malam pun berakhir, sudah waktunya kita sekeluarga untuk pulang. Kami pun berkemas, berpamitan dengan rekan-rekan ayah, lalu memasuki mobil kami. Namun, perasaanku masih tidak enak. Ya, makhluk itu masih melihatku dengan tajam dari kolam renang hotel. Mungkin cukup sekian ceritaku bersama keluargaku di hotel pesugihan. Apabila kalian menginap di tempat asing, sebaiknya kalian berhati-hati, karena bisa jadi tempat itu sudah ada penghuninya. Terima kasih.